Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bina pribadi Islam ya, tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalau materi yang lain yang kemarin ya tentang Nabi dan Rasul, insya Allah kalian sudah melihat video-video ya yang kemarin Ustazah share. Semoga dengan video yang kemarin sudah kamu lihat itu bisa menambah wawasan kamu tentang nabi-nabi dan rasul. Baik, hari ini kita belajar tentang keutamaan sholat berjamaah ya. Untuk keutamaan sholat berjamaah ini ya, tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami pentingnya sholat berjamaah ya, dan mau dan mampu mempraktekkan sholat berjamaah itu ya setiap hari. Meskipun kalian anak putri itu tidak wajib ke masjid ya. Kalau wajib ke masjid itu dilakukan oleh anak putra. Anak putri bisa berjamaah di rumah dengan bunda ya misalnya, atau dengan adik atau kakak gitu. Baik, sekarang untuk sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama ya. Paling sedikit berjumlah 2 orang. Kalau 1 orang itu namanya bukan sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah itu bisa dilakukan di mana saja ya. Bisa di rumah, di surau, masjid, atau di tempat yang lainnya, dengan syarat tempat itu bersih ya dari kotoran atau najis. Dan hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, di sini ada hal-hal yang diperbolehkan tidak ikut sholat berjamaah ya. Yang pertama adalah ketika terjadi bencana alam. Jadi misal ada banjir besar ya, yang itu tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, maka diperbolehkan untuk sholat sendirian. Terus apalagi misalnya selain terjadi bencana alam yang besar, banjir, misal ada gunung meletus, tsunami, seperti itu misalnya, itu kalian diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah ya. Ini kita sangat dianjurkan ya kalau berjamaah ya. Kemudian yang kedua, ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit itu kita diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah ya. Silakan sholat sendiri, itu boleh sesuai dengan kemampuan. Sakit saja ya, itu kalau tidak bisa dengan berdiri ya, mengerjakannya ya, kita diperbolehkan dengan duduk ya. Misal dengan duduk tidak bisa, maka kita diperbolehkan dengan apa? Iya, dengan berbaring. Kemudian dengan berbaring, misal kita tidak bisa menggerakkan anggota badan kita, itu boleh dengan bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya gimana? Mungkin kalau bisa membuka menutup mata, dengan membuka menutup mata itu sebagai isyaratnya ya. Isyarat ruku, isyarat berdiri, isyarat sujud misalnya, itu boleh dengan kedipan mata, itu boleh, itu kalau sudah tidak mampu sama sekali ya. Terus kalau wis benar-benar nggak bisa, berarti kita sudah meninggal kan ya, berarti disolatkan nanti ya. Jadi sholat itu dalam bentuk apapun, kalau dia masih hidup itu sifatnya adalah wajib ya. Tapi kalau sekoma bagaimana Ustazah? Kalau koma dia kan tidak sadar ya, jadi tidak ada kewajiban untuk sholat.
karena tidak sadar ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan BAB atau BAK dahulu. Jadi misal kamu di belakang sakit perut, terus itu waktunya kok lama ya, sakit perutnya harus lama di belakangnya, maka kamu tetap diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Tapi nanti kalau ada temannya yang mau sholat, kamu harus ini ya, ngajak bareng ya. Atau kalau temanmu itu sudah sholat duluan atau di rumah itu sudah sholat duluan mama misalnya, kamu bisa menepuk punyanya kemudian mengikuti untuk sholat berjamaah gitu ya. Yang keempat, ketika lapar dan ada hidangan yang tersedia khususnya bagi yang berpuasa, itu diperbolehkan tidak sholat berjamaah gitu di sini ya. Tetapi ya kalau kita sedang berpuasa, memang kita dianjurkan untuk segera berbuka ya. Jadi ketika adzan, harapannya di sini bukan berarti terus kita, oh aku kan berpuasa jadi tidak wajib untuk sholat berjamaah, itu enggak ya. Jadi ketika adzan berkumandang, kamu segeralah untuk berbuka, minum seperlunya, kemudian makan makanan kecil dulu seperlunya ya. Yang penting perutnya sudah terganjal, kemudian sudah berbuka. Intinya itu baru kamu harus segera juga melaksanakan sholat berjamaah. Kalau lapar sekali gimana? Kalau lapar sekali kemudian kalau anak putri ini masih ini ya, kita sholat berjamaahnya kan boleh di rumah. Nah ini kalau anak laki-laki gimana? Kalau anak laki-laki ini diperbolehkan sih kalau makan dulu gitu ya, tapi kita berusaha untuk menyegerakan juga makannya, jangan berlama-lama, kemudian melakukan sholat berjamaah gitu kalau bisa. Tapi kalau tidak ada temannya, kondisi sudah kelaparan, lemes misalnya, kalau tidak segera makan ya sudahlah segera makan ya. Tapi jangan lupa ngajak anggota keluarga untuk misalnya ada temannya, ayo makan dulu aku lapar sekali, nanti kita sholat berjamaahnya bersama-sama setelah makan gitu misalnya ya. Jadi upayakan intinya untuk selalu sholat berjamaah gitu ya. Baik, sekarang yang kelima, ada bahaya yang mengancam ya, ada bahaya yang mengancam seperti binatang, virus gitu ya. Jadi misalnya di luar ada binatang buas, nanti misalnya aku harus ke masjid ketemu binatang buas itu, maka aku akan diterkam misalnya ya. Maka kamu boleh sholatnya di rumah. Kalau sendiri ya berarti harus sholat sendirian. Tapi kalau ada temannya, harus mengajak temannya untuk berjamaah gitu ya. Kemudian ini kan musim corona ya, virus corona ya, COVID-19. Nah ini kemarin kita sudah pernah mengalami ya, masjid-masjid itu kalau sholat Jumatnya ditutup dulu sampai tidak ada sholat Jumat di masjidnya saat itu. Tapi sekarang kita sudah mulai melakukan sholat Jumat ya di mana-mana dengan protokol kesehatan, menjaga jarak ya, sholat pun kita jaraki dan memakai masker seperti itu ya. Nah itulah kita berusaha untuk menjaga supaya tidak tertular dengan virus COVID-19 dan bisa menyelesaikan sholat berjamaah ya. Tidak hanya sholat Jumat, sekarang sholat berjamaah di masjid juga sudah normal kembali dengan jarak, dengan berjarak biasanya seperti itu. Baik, sekarang yang berikutnya ya, syarat imam. Apa itu syarat-syarat imam? Yang pertama, paham
kedua, memiliki banyak hafalan surat. Yang ketiga, fasih dan tartil dalam membaca bacaan sholat. Yang keempat, memiliki tingkat kedewasaan lebih dari jamaah lain. Kemudian yang kelima, mengikuti gerakan sholat orang lain. Tidak mengikuti gerakan sholat orang lain ya. Imam itu nggak boleh ya mengikuti gerakan sholat orang lain. Dia kok yang diikuti ya. Jadi nggak boleh. Ada nggak imam itu yang mengikuti gerakan orang lain? Nggak ada ya. Makanya imam itu diletakkan di paling depan. Kita nggak pernah melihat ya imam itu berada di belakang jamaah. Nggak ada ya. Iya nggak ada. Jadi imam itu sebagai panutan ya, sebagai panutan makmumnya. Dan makmum itu tidak boleh juga mendahului imam gerakannya ya. Harus patuh ketika imam rukuk, baru makmum juga rukuk. Kemudian syarat imam yang keenam adalah laki-laki ya, harus laki-laki. Tetapi jika makmumnya itu hanya perempuan saja semuanya, maka imamnya boleh perempuan gitu ya. Keutamaan sholat berjamaah. Nah, apa itu keutamaannya? Apa saja? Yang pertama, ternyata sholat berjamaah itu melatih diri kita untuk disiplin. Kenapa kok bisa melatih untuk disiplin? Iya, karena sholat berjamaah itu tepat waktu ya. Ketika adzan berkumandang, maka kita wajib juga bersegera untuk sholat. Kemudian yang kedua, mengajak umat Islam untuk bersatu. Bisa? Iya bisa, karena di masjid ketika jamaah-jamaah lain juga melaksanakan sholat, maka di sana terjalinlah sebuah ukhuwah Islamiyah, saling melihat, saling menyapa, seperti itu ya. Hingga akhirnya umat muslim bisa bersatu di sana. Yang ketiga, mengajarkan untuk mematuhi pemimpin, ya dah. Jadi makmum itu kan harus manut dengan imam, termasuk gerakan-gerakannya ya. Tapi bukan berarti kalau imamnya salah kita tidak mengingatkan, enggak ya. Kalau imam salah itu kita wajib juga mengingatkan. Kalau putra mengucapkan subhanallah. Kalau putri dengan cara gimana? Bertepuk tangan ya, plok-plok gitu misalnya ya. Jadi bukan kemudian sama subhanallah itu enggak, tapi plok-plok gitu misalnya. Insya Allah imam juga akan merasa, oh salahku di mana ya. Nah, ketika imam mungkin masih bingung, diam, barulah imam laki-laki boleh untuk membenarkan bacaan yang keliru itu misalnya ya. Baik, kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab ya. Jadi dengan sholat berjamaah kita bertanggung jawab pada diri kita untuk selalu menyegerakan diri menunaikan kewajiban kita dengan sholat berjamaah. Yang kelima, berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri ya. Kenapa? Ingat, pahala sholat berjamaah itu berapa? Betul, 27 kali lipat 27 derajat ya. Seperti itu. Kalau sholat sendiri itu hanya satu. Kamu misalnya ada orang yang memberi sesuatu yang bagus, indah, dan dia membawa banyak, kira-kira kamu pengen satu saja yang diberikan ke kamu atau 27? Pasti memilih yang 27. Berikutnya ya, ini ada hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, kan? Ya, yang tadi bilang 27 derajat bukan ustazah loh ya.
tapi ada hadis yang menyampaikan ini keutamaannya. Ya, Ustazah baca artinya ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sahih ini ya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari itu sahih. Kemudian ini ada kisah inspirasi ya, dibacakan Ustazah ya. Biasanya seseorang akan memberikan hadiah spesial kepada orang-orang yang dicintainya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai orang-orang saleh, terlebih mereka yang mempunyai andil besar dalam berdakwah. Sahabat Mu'adz misalnya, pemuda ini ganteng tanpa jenggot yang sudah masuk Islam di usianya ke-18 tahun ini merupakan satu dari 4 orang sahabat Ansor yang mengumpulkan tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Bersama siapa? Bersama Ubadah, Ubay, Abu Ayyub dan Abu Ad-Darda. Dalam satu riwayat ya, dikatakan Rasulullah itu menyuruh para sahabat untuk belajar Al-Quran kepada 4 sahabat ini. Satu di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Terdapat segudang prestasi yang diraih oleh Mu'adz selama hidupnya. Ia termasuk orang yang mengikuti Baitul Aqabah yang kedua, yaitu perjanjian bersama Rasulullah ya. Terus apalagi penghafal Al-Quran dan satu dari 6 orang yang sudah mempunyai wewenang berfatwa pada zaman Nabi selain Umar, Utsman, Ali dari sahabat Muhajirin dan Ubay bin Ka'ab serta Zaid dari sahabat Ansor. Masya Allah ya, prestasinya siapa? Mu'adz ya. Kita juga harus punya prestasi ya. Cinta Rasulullah kepada Mu'adz diantaranya diakui oleh Mu'adz sendiri ya dalam hadis berikut. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangannya lalu bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu." Setelah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda kembali, "Aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat supaya membaca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, semoga Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat zikir kepadamu, syukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu ya. Jadi itu doanya. Jadi Rasulullah berpesan kepada Mu'adz untuk selalu membaca doa ini gitu ya. Jadi Masya Allah ya, ketika Rasulullah itu menyampaikan aku mencintaimu karena Allah ya, Masya Allah, itu adalah cinta Rasulullah yang sangat besar dan sangat dirindukan oleh banyak orang ya. Hidup berkah dengan sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melanggengkan sholat yang 5 waktu itu secara berjamaah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya 5 hal, yaitu dihindarkan dari kesulitan hidup, dihindarkan dari siksa kubur, diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan, ia melewati syirat ya, titian bagaikan kilat yang menyambar, ia masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya, siapa yang mau kira-kira? Semuanya mau ya? Nah makanya ayo kita hidup berkah dengan sholat berjamaah. Iya anak-anak ya,
Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Diakhiri Ustazah dulu. Terima kasih. Silakan menyimak lebih jauh ya pembelajaran Ustazah hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti waktu Google Meet besok kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat di rumah ya, terus belajar.